Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Zaid bin Sabit Waris Center yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali bertemu pada program Motivasi Waris Islam episode ke-38 dengan tema Ahli Waris Balita. Dalam Islam, seorang balita sah dan berhak menjadi ahli waris. Bahkan yang baru lahir pun sah menjadi ahli waris. Bahkan yang masih dalam perut ibunya pun itu bisa menjadi ahli waris. Jadi seandainya seorang meninggal dunia, istrinya sedang hamil, ya, maka bayi yang dikandung istrinya tersebut, jika dia lahir dalam keadaan hidup, maka dia sah menjadi ahli waris. Sah menjadi ahli waris. Ya. Karena dalam Islam, seorang sah memiliki suatu harta di saat dia hidup dan dimulai sejak dia lahir ke dunia dalam keadaan hidup. Selama dia hidup, sejak dia lahir dalam keadaan hidup, sampai dia meninggal dunia, dia sah memiliki. Jadi syaratnya hanya hidup saja. Namun terkadang seorang mungkin meremehkan, ya, seperti zaman jahiliyah, ya, di mana yang mendapat warisan hanya laki-laki yang sudah dewasa, yang perempuan anak kecil dianggap tidak, ya, memiliki apa-apa. Ya, terkadang diremehkan. Namun tentu dalam Islam karena kita ketahui anak yang masih kecil, balita pun sah menjadi pemilik warisan. Namun terkadang ada hal lain, di mana pihak-pihak yang dewasa menganggap tidaklah perlu kita bagi warisan sekarang. Kenapa? Karena anak-anak yang masih kecil, masih balita. Ya. Sementara bisa jadi ada ahli waris lain yang sebenarnya dia ingin dan membutuhkan haknya dari warisan tersebut. Nah, di sini kita tidak boleh menunda pembagian warisan dengan alasan sebagian ahli waris adalah masih balita. Karena orang yang sah menjadi waris, dia berhak untuk mendapatkan warisannya. Jika ada ahli waris lain yang masih balita, maka itu tidak boleh menjadi penghalang ditundanya atau menjadi penghalang orang yang berhak tadi mendapatkan warisan. Ya, itu bukan alasan. Jadi pembagian warisan tetap dilakukan walaupun sebagian dari ahli warisnya masih balita. Gitu. Nah, karena si anak balita tadi atau anak-anak di bawah umur, walaupun mereka sah menjadi pemilik harta warisan, namun secara hukum mereka memang tidak dibolehkan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta yang mereka miliki. Untuk itulah dalam Islam ada namanya wali. Ya. Di harta anak tadi di bawah perwalian, ya, orang yang lebih dewasa. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 5 dan 6. Ya. Nah, kemudian karena anak itu sudah memiliki, maka segala kebutuhannya pun diambil dari harta milik anak tersebut. Ya. Jadi walinya mungkin bisa ibunya, mungkin bisa ayahnya jika ibunya yang meninggal. Kalau enggak ada mungkin bisa saudaranya yang sudah lebih dewasa, atau mungkin kerabat-kerabat lainnya, pamannya, kakeknya, itu semua bisa menjadi wali buat anak yang masih di bawah umur tadi. Ya. Nah, sehingga dengan demikian tidak ada alasan menunda pembagian warisan dengan alasan ahli warisnya masih balita. Ya, jadi sekalipun masih balita, dia tetap bisa menerima warisan. Bahkan dengan demikian, segala kebutuhan anak di bawah umur tadi itu dibiayai dari harta yang dia miliki, dari harta warisan tersebut. Bahkan ada petunjuk lain dari Nabi, jika seorang menjadi wali untuk anak-anak yatim yang memiliki harta, maka Nabi memerintahkan untuk mengelola harta tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh si anak tadi. Ya. Demikian ya penjelasannya terkait dengan ahli waris yang masih balita. Artinya tetap bisa dibagi warisan tanpa menunggu dia dewasa, dan kepemilikannya terhadap harta yang menjadi bagiannya adalah kepemilikan yang sah. Namun karena masih di bawah umur, maka balita tadi perlu dan membutuhkan orang dewasa yang menjadi walinya untuk menjaga
dan mengelola harta tersebut. Demikian penjelasannya. Jika masih belum cukup jelas, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau hubungi Zaid bin Sabit Waris Center pada nomor berikut. Kami dari Zaid bin Sabit Waris Center siap membantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau juga membantu menyelesaikan masalah warisan. Demikian, sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.